Ibu? Shalom. Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bikin nama Tuhan kita boleh hari ini untuk kembali di tempat ini. Kita boleh bertemu kembali dengan saudara seiman kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita menyembah Tuhan. Kalau Dia telah mati bagi kita semua, Dia melakukan bukan hanya di situ saja Bapak Ibu, tetapi Dia juga boleh bangkit bagi kita semua. Dengan kebangkitannya kita diberikan kemenangan. Dengan kebangkitannya membawa kuasa kemenangan bagi kita semua. Mari kita boleh menyerukan nama Yesus yang ajaib dan berkuasa, yang terbesar dan termulia. Kita bersyukur mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu kepada Tuhan. Angkat hatimu menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita muliakan Tuhan. Karena Dia yang terbesar, Dia yang termulia atas hidup kita semua. Haleluya. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan dengan imanmu. Amin. Dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kau terbesar Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya jemput untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami memuji. Haleluya. Dengan segenap jiwa kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama lambaikan tanganmu. Besar dan mulia, agar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, karena semua memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Allah kita atas perbuatan yang besar bagi kita semua, atas perbuatan yang mulia yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita semua pada hari ini. Mari kita bersyukur dengan segenap hatimu. Haleluya. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Yes, mari menari, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan kau terbesar, kau terbesar.
sama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib semua perbuatan-Mu Yesus. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan sekali lagi dengan iman, Kau terbesar dan mulia, ada semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau terbesar dan termulia bagi kami semua. Amin. Karya-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib atas kami semua Tuhan. Amin. Kau rela mati dan Kau juga menunjukkan kuasa-Mu Tuhan, dengan bangkit di antara orang mati, memberikan kuasa kemenangan bagi kami semua. Biarlah hari ini kami boleh bersorak Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami, Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan lebih lagi dengan hidup kami. Amin. Terima kasih di dalam nama Yesus, kami siap memuliakan nama Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya. Saudara, kalau saudara boleh lihat kanan kiri, mungkin di antara kita semua ada yang memakai perhiasan salib saudara. Dan setiap gereja pun memajang tanda salib. Itu semua tanda kebesaran Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tidak pernah bangkit di antara kita semua, di antara orang mati, salib ini tidak pernah terpajang di gereja-gereja saudara. Salib ini tidak pernah ada di antingmu, di rantaimu, atau bahkan di alat perhiasanmu. Tetapi karena Tuhan punya kuasa, Dia bangkit, Dia menjadi raja atas kita semua. Kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Mari kita bersyukur. Mari bersorak-sorai buat Allah kita dengan dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Haleluya. Amin. Kau yang berdaya semesta, agung Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Untuk kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, tentulah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Amin. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berdaya, seluruh semesta sujud penyembah. Amin.
kebangkitan Tuhan akan memerdekakan kita semua. Amin. Kuasa kebangkitan yang membawa kemenangan buat kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang percaya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang merindukan kuasa itu terjadi atas kita semua. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Amin. Yang lagi saudara katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji hati nyatakan. Sorakan sama-sama. This is our God. Kami merindukan kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Kau sangat besar, sungguh besar, Yesus. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawan, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya. Oh oh oh. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji hati nyatakan. Sama-sama sorakan. That is our God. That is our God. Lagi. That is our God. Haleluya. Haleluya. Kau besar Tuhan. Sungguh besar perbuatan-Mu. Kau ajaib Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Karena salib itu Tuhan, kami dimerdekakan. Karena salib itu Tuhan, kami dimenangkan. Kami rindu kuasa kebangkitan-Mu mengalir atas kami semua. Hidup di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Segala perkaraku, semua perkara, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Amin. Yes. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau besar, Kau besar.
Engkau hidup dalam kami Tuhan. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku, ku bawa kepadamu ku Tuhan. bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Angkat penyanyi sekali lagi. Engkaulah nafasku, Engkau sumberku. Engkaulah Amin. sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua harapanku, semua harapanku, mari bawa kepada Tuhan. ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau hidup, Kau setia Tuhan. dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia Dan hidup di dalam kami Tuhan. Kau setia. dan hidup dalamku. Kau setia. Kau setia dan hidup Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Waktu dan selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk karya salib-Mu yang begitu ajaib dan begitu mulia di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu dan kami percaya kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata karena karya salib-Mu yang sudah Engkau nyatakan dan Kau anugerahkan bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk setiap anugerah yang mulia, anugerah yang besar di dalam Yesus Kristus. Kami telah memperoleh kehidupan yang sejati. Kami telah memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu terus bawalah kami untuk kami semakin mengasihi Engkau. Bawalah kami untuk kami semakin hidup di dalam takut akan Engkau. Dan bawalah hidup kami untuk kami semakin diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau ada di antara kami, Kau memberkati kami dan Kau siap untuk mencurahkan akan setiap anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Dengan segala kebutuhan kami datang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kerinduan. Kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kami yang masih belum terjawab sampai hari ini. Tapi kami percaya oleh kuasa firman-Mu, oleh kuasa karya salib-Mu, Kau yang akan menjadi jawaban bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari berfirmanlah bagi kami semua. Bila roh hikmat, marifat turun atas kami semua. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan duduk. Selamat pagi dan selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan. Ya, di pagi hari ini di minggu yang terakhir ya di bulan yang keempat, ya puji Tuhan, sebentar lagi kita sudah akan masuk di bulan Mei, Bapak Ibu Saudara, ya tidak terasa waktu terus berjalan, amin Saudara, ya kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan kasih Tuhan yang begitu ajaib dan begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita semua, ya puji Tuhan. Mari kita akan buka kitab kita di dalam kitab surat Kolose. Surat Kolose pasalnya yang kedua, ayat 13, 14, dan 15, Bapak Ibu Saudara. Surat Kolose pasal 2 ayat 13, 14, dan 15. Ini ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Ya, saya akan membaca buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ya di Alkitab kita masing-masing maupun di ya layar screen di depan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan belajar kembali ya kebenaran dari ya kuasa salib Kristus ya bagi setiap hidup kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi berbicara tentang salib, ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Roy Lempoy ya di minggu yang kedua. Bahwa kalau kita melihat salib itu bukan karena salibnya, Saudara. Ya, karena salib itu memang tidak berarti apa-apa, ya. Hanya sebuah kayu, tiang, ya, tempat penghukuman atau tempat eksekusi. Dan justru kalau kita hanya melihat sekedar sebuah salib, Saudara, sebenarnya kita sedang berbicara ya untuk sesuatu hal yang sebenarnya menjijikkan, Saudara. Ya, salib itu adalah sebuah hal yang harusnya tidak perlu ya untuk dibicarakan. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara?
ya beberapa waktu yang lalu di Dadap sudah saya sampaikan, ya salib itu adalah sebuah ya jenis ya dari berbagai macam banyak cara eksekusi saudara. Ya salib itu penyalipan ya adalah cara eksekusi yang paling brutal di dunia saudara. Ya, bahkan di Alkitab sendiri menuliskan ya kenapa dikatakan orang yang mati disalib atau digantung di tiang, yaitu sebuah kekejian di mata Tuhan, saudara. Ya, kalau dalam perjanjian lama kita temukan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-12, ya kalau tidak salah di ayat 23, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mati digantung, saudara. Oleh sebab itu kenapa orang mati disalib, dia harus cepat-cepat sebelum matahari terbenam, dia harus cepat-cepat diturunkan. Kalau tidak, maka tanah itu atau bangsa itu akan menjadi terkutuk di hadapan Tuhan, saudara. Makanya dalam Galatia dikatakan terkutuklah orang yang mati, ya disalib atau digantung, saudara. Karena itu sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Ya mungkin, ya memang di Alkitab tidak dituliskan. Ya saya memperkirakan di zaman dulu saudara, di sekeliling bangsa-bangsa Israel ada bangsa-bangsa mungkin saudara ya yang melakukan eksekusi ya seperti ini salib saudara. Ya, sehingga Tuhan tidak berkenan akan ya cara eksekusi, cara membunuh orang seperti itu saudara. Ya. Tetapi satu hal yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari ya tentang karya salib Kristus, ya di situ kita melihat ya betapa dosa itu sungguh sangat mengerikan, saudara. Amin. Ya, kalau seandainya hanya untuk menebus dosa dengan cara menumpahkan darah, ya kenapa Yesus tidak dipancung saja, saudara? Kan sama-sama keluar darahnya, betul? Ya, atau ditombak langsung di jantungnya. Ya. Tapi dalam hikmat Allah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya saya menemukan bahwa kenapa ya Tuhan sendiri memilih cara jalan salib itu Saudara. Ya, itu bukanlah suatu kebetulan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya di dalam salib itu terkandung sebuah makna. Dalam penyalipan itu Saudara, ya betapa kejinya, betapa jahatnya yang namanya dosa itu saudara. Ya oleh sebab itu kenapa Tuhan sendiri dalam ya kebijaksanaannya, dalam hikmatnya yang luar biasa, ya dia memilih jalan penyalipan untuk ya menjalankan karya keselamatan bagi umat manusia saudara. Jadi dalam karya salib itu yang utama itu bukan matinya saudara, tetapi cara bagaimana matinya itulah ya yang lebih mengerikan ya di dalam penyalipan itu saudara. Ada pernah ya saya membaca sebuah artikel di Amerika, ya ada sebuah universitas Bapak Ibu Saudara ya ingin ya melihat seberapa sih ya sakitnya, ya deritanya orang yang disalib itu, saudara. Ya, tapi tidak sampai yang menghilangkan nyawa, ya karena itu berbahaya. Cuma dicoba saja begitu. Ya istilah diteliti, akhirnya beberapa mahasiswa, ya ada yang bersedia untuk mengikuti, ya akhirnya mereka mulai ya diikat, saudara, tidak sampai dipaku, ya cuma diikat saja. Ya terus digantung saudara, ya seperti persis ya cara Tuhan Yesus disalibkan saudara. Ya mereka ingin meneliti ya sebenarnya yang membuat orang mati disalib itu apanya. Apakah kehabisan darah ataukah kehabisan oksigen? Ya diteliti saudara. Ya akhirnya mereka digantung, ya beberapa mahasiswa itu diikat ya seperti ya Yesus, tapi enggak sampai untuk menghabisi nyawa, itu bukan maksudnya karena ini penelitian. Ya, akhirnya mereka ya di jam pertama ya oksigennya mulai berkurang, saudara. Jam kedua ya dan di jam ketiga dikatakan ya drastis, ya mereka bernafas itu sangat
kesulitan, saudara. Ya, tubuh mereka sangat lemas sekali. Ya, akhirnya mereka nyerah, saudara. Ya, akhirnya sampai di situ, saudara. Ya, melalui penelitian ini akhirnya disimpulkan sebenarnya ya yang membuat orang mati di salib itu ya bukanlah karena kehabisan darah, saudara. Memang itu bisa, ya, tapi yang paling umum adalah karena kehabisan oksigen, ya, di dalam darah. Ya, gagal jantung, kira-kira begitu, saudara. Ya, dan kita membayangkan bagaimana pada waktu Tuhan Yesus yang menjalani ya penyalipan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak hal Bapak Ibu Saudara, sebab itu saya merenungkan ya kenapa atau mengapa karya salib Kristus itu begitu mahal dan berharga. Kalau kita berpikir kekristenan itu agama yang murahan, ya karena iman kamu dipercaya, diselamatkan, dan itu mungkin ada orang berpikir itu sebuah hal yang murahan, itu sangat salah sekali, saudara. Ya, bukan karena diiman, karena kamu diselamatkan, bukan perbuatanmu, bukan amal ibadahmu, bukan perbuatan baikmu, karena hanya kamu percaya, karena kita punya iman kepada Kristus, kita diselamatkan. Terus ada orang bilang itu sebuah hal yang sangat murahan. Terbalik, saudara. Kenapa? Sebelum kita beriman, sebelum kita percaya kepada Kristus, ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh Kristus. Ya, dan itulah yang disebut sebagai karya salib itu, saudara. Makanya saya berani bilang kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus itu tidak disalib, itu sebuah penghinaan yang sangat besar bagi umat Kristen, saudara. Kenapa? Karena inti kekristenan justru di situ, saudara. Amin. Kalau Yesus sekedar dilahirkan dan sekedar dia langsung naik ke surga, untuk apa dia datang ke dalam dunia? Untuk apa Tuhan berinkarnasi, Bapak Ibu Saudara? Ya, justru di dalam salib itulah, ya di dalam karya salib itulah terkandung makna yang sangat dalam bagi kita. Tanpa salib, tanpa kematian, ya tidak ada penebusan dosa. Tanpa salib, ya tanpa kematian Kristus, kita tidak akan diselamatkan. Tidak ada kebangkitan, saudara. Dan kita tetap akan ada dalam dosa kita. Dan kita hilang selama-lamanya. Terpisah dari Allah. Ya, oleh sebab itu kenapa karya salib begitu mahal, saudara. Yang pertama, yaitu karena ada penderitaan yang dialami oleh Yesus, yaitu penderitaan secara jasmani, saudara. Ya, dari banyak film tentang Tuhan Yesus, saudara, ya saya lebih suka penggambaran Mel Gibson, ya di Passion of the Christ, ya bagaimana caranya Yesus itu disalibkan, saudara. Memang itu sangat kelihatannya ekstrim. Ya sepertinya tidak manusiawi, mungkin aslinya lebih parah dari itu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan ingin menggambarkan betapa dosa itu harganya sangat mahal, saudara. Ya, penderitaan yang dialami Yesus sebelum penyalipan, ya dia diludahin, dia ditinju, ya. Dia apa lagi, saudara? Dicambuk. Dalam hukum Yahudi, cambukan itu harus untung diatur. Romawi tidak mengenal hitungan tradisi Yahudi, saudara. Tetapi untuk menghormati Yahudi, karena mereka ada di wilayah Yahudi penjajahan mereka, mereka menghormati tradisi 40 kurang 1 cambukan Yahudi, saudara. 39. Ya, itu bukan di pantat, saudara. Ceples itu. Kalau kita mungkin anak kita nakal, kita ceples pakai bambu, enggak, saudara. Ya, itu ada fregrum namanya, saudara. Ya, sebuah tongkat seperti ini, saudara. Terus dikasih tali, ya bisa dari kulit, terus ujungnya dikasih buletan dari timah. Terus ada sisi-sisinya yang tajam, saudara. Dipukulkan, ya dalam pada punggung Yesus, saudara. Sekali masih mending, saudara. 40 kurang 1. Nah itu aturan hukum Yahudi, saudara. Sudah bisa bayangkan betapa sakitnya,
Ya, belum lagi menuju salib, saudara. Penderitaan fisik yang dialami Yesus, ya jasmani, ya sungguh sangat luar biasa. Kenapa begitu berharga? Yang kedua, penderitaan secara rohani, secara psikis. Terhadap orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, Yesus ditinggalkan, saudara. Bahkan Petrus sendiri tidak ada, dia hanya dari jauh. Ya, pada waktu dia masih bersama-sama Yesus, begitu getol Simon Petrus membela Yesus. Bahkan dia berani memotong kuping ya hamba ya dari orang yang menangkap Yesus itu, saudara, Maltus. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, diserahkan kepada Romawi, kepada tentara-tentara yang pakai baju ya luar biasa garangnya waktu itu, saudara. Para murid tidak berkutik, bahkan Simon Petrus pun dia harus menyangkal sampai 3 kali, saudara. Ya, tidak ada yang menemani Yesus dalam jalan salib itu, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau saudara punya orang yang sekarang dekat dengan saudara, ya mungkin karena saudara ya punya materi dan lain sebagainya, orang jadi dekat dengan saudara. Dan pas saudara akhirnya terpuruk, ya, dan saudara mulai ditinggalkan satu persatu. Bagaimana perasaan kita, saudara? Bagaimana? Pasti sedih, saudara. Betul? Ya, Yesus mengalami hal itu saat dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan hal-hal yang ajaib, orang gerombol rame-rame dekat-dekat, saudara. Tapi saat Yesus ditangkap, ya dia tidak menunjukkan kuasanya. Ya, dia tidak membuat prajurit-prajurit Romawi itu lumpuh, buta dan lain sebagainya. Dia tidak melakukan apa-apa, saudara. Dan semua orang menjauhi dia. Ya, dan dia dibiarkan tersiksa sendirian, saudara. Psikis, saudara, hatinya tidak ada orang yang mau menemani. Justru dia diolok-olok perjalanan menuju Kalvari, saudara. Ya, betapa sakitnya, saudara. Secara rohani dia harus terpisah dari Allah Bapa. Amin. Ya Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah itu sebuah drama? Apakah Yesus pura-pura berteriak? Enggak, saudara. Itulah konsekuensi dari dosa, keterpisahan dengan Allah, saudara. Dan Yesus rasakan hal itu. Ya, dia harus mengalami rasanya jauh terpisah dari Bapanya, saudara. Oleh sebab itu dia berteriak sebelum dia menyerahkan nyawanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara? Yesus sudah dibuat menjadi dosa, firman Tuhan katakan. Karena pelanggaran kita, karena dosa manusia, Yesus sudah dibuat menjadi dosa. Bapa memalingkan mukanya, tidak mau melihat kepada dosa. Amin, saudara. Ya. Dan kenapa karya salib begitu berharga? Darah yang dicurahkan itu adalah darah yang sangat mahal, suci, murni. Tidak ada cacat, tidak bernoda sedikit pun. Kenapa? Karena Yesus selama hidupnya menjadi manusia 33,5 tahun. Ya, ingat bahwa Yesus sekalipun dia adalah Allah 100% dikatakan dalam inkarnasinya, dia juga adalah manusia 100%, saudara. Karena hanya jalan itu saja dia bisa menggenapi tentang penebusan manusia, saudara. Dia harus menjadi manusia juga 100%. Dan darah yang dia miliki, saudara, ya, adalah darah yang sangat suci, murni, tidak bernoda, tidak bercacat, saudara. Sebab itu dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, ya bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang sangat mahal, saudara. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karya salib Kristus bagi hidup kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mensyukuri. Ya, saya berpikir kalau seandainya ya ada kepercayaan yang lebih baik dari apa yang saya percayai hari ini, ya saat ini saya berani tinggalkan kekristenan, saudara. Tapi selama saya belajar teologi, selama saya belajar
tentang agama-agama kepercayaan lain di dunia ini, saya tidak menemukan ya sesuatu yang lebih berharga dari apa yang saya imani hari ini, saudara. Amin. Ya, saya berkata waktu di Dadap bahwa kekristenan itu sangat logis, saudara. Ya, jadi Tuhan itu tidak sembarangan, walaupun Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia yang maha kuasa. Ya, mau apa aja terserah Dia bisa, saudara. Tapi dalam kekristenan, ya saya melihat, saudara, ya Allah itu bekerja begitu indah dari mulai awal, dari mana manusia diciptakan, dari sampai kejatuhannya, dan dari bagaimana Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi kalau digambarkan sebuah film itu alur ceritanya jelas, saudara. Ya, makanya saya nggak setuju kalau Tuhan mau ngampuni, ngampunin saja. Kan Dia Tuhan yang maha pengasih. Bukan begitu, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, tapi Tuhan dalam kedaulatannya Dia dibatasi, saudara, oleh apa? Hakikatnya. Amin. Oleh pribadinya. Ya. Maka kenapa kita berbeda dari yang lain? Karena di dalam kepercayaan yang kita imani ada yang namanya original sin, ya dosa asal itu, sudah. Itu yang tidak dimiliki oleh semua, bahkan Yudaisme sendiri pun tidak mengenal istilah dosa asal ini, saudara. Ya. Tapi kita bersyukur, ya Tuhan sudah membukakan segala sesuatu. Dalam Kolose dikatakan inilah rahasia yang berabad-abad tersembunyi. Dan itu Tuhan sudah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau waktunya cukup ada 3 poin ya dari Kolose 2 ayat 13 sampai 14 ini. Ya, kuasa salib Kristus bagi kita yang percaya. Yang pertama yaitu di dalam ayat 13, kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, kuasa salib bagi hidup kita yang pertama adalah bahwa melalui karya salib Allah menghidupkan kita dari kematian rohani, saudara. Amin. Allah menghidupkan kita dari kematian rohani. Ya, kuasa dosa itu membawa yang namanya kematian, saudara. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17, jika engkau memakannya saat itu juga engkau pasti mati. Dan itu sudah diucapkan oleh Allah dan itu tidak bisa ditarik lagi, saudara. Itu firman Tuhan dan apa yang terjadi? Adam melanggar. Adam dan Hawa akhirnya memakan buah terlarang, saudara. Dan pada hari itu juga mereka mati. Walaupun secara fisik tidak langsung mati, tapi kematian itu sudah mulai merasuk secara perlahan, tapi pasti dalam hidup yang namanya manusia, saudara. Secara rohani mereka mulai terpisah, retak hubungannya dari Allah. Secara fisik, ya manusia mulai mengalami namanya penuaan. Ada batas umur. Ya, itulah kuasa dari dosa, saudara. Sangat mengerikan, saudara. Ya, bukan hanya mati secara fisiknya, tapi kematian rohani itulah yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena saat kita mati dalam kerohanian, kita mati secara rohani, artinya apa? Kita terpisah dari Allah. Ya, kita terpisah dari Allah di dalam kekekalan, saudara. Itulah kuasa dari dosa, ya. Dosa mengakibatkan kematian, membawa kematian ke dalam dunia ini, saudara. Oleh karena kita mati karena dosa, saudara, akhirnya kita apa? Kita tidak mengerti akan kehendak Allah. Ya, banyak sekali dalam Alkitab yang menyatakan hal ini, saudara. Ya, karena kita sudah mati secara rohani, akhirnya kita tidak mampu mengerti ataupun kita tidak mampu untuk kita mempercayai Tuhan. Ya, karena dosa kita tidak mengerti perkara-perkara yang dari Allah, saudara. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes, di luar
kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Amin. Ya. Dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, ya, kalau bukan Tuhan yang membawa kita kepada Yesus, yang menarik kita, ya, kita nggak akan bisa datang kepada Yesus, saudara. Oleh sebab itu itulah namanya kasih karunia. Saudara ditarik, ya, dengan berbagai macam cara. Kita punya kesaksian hidup kita masing-masing, jalan hidup kita masing-masing, bagaimana Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita mau dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itu caranya Tuhan, saudara. Kasih karunia Tuhan yang menarik kita, memampukan kita datang kepada Dia, saudara. Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 7 sampai 8, ya, bahwa pikiran kita ini, keinginan kita ini semata-mata hanya mau melakukan dosa, saudara. Ya, dikatakan bahwa kita tidak bisa mampu menyenangkan hati Allah. Karena apa? Karena kita sudah mati secara rohani. Betapa mengerikannya dosa itu, saudara. Ya, kita tidak akan bisa menggapai Allah karena kuasa dosa menghasilkan kematian. Upah dosa adalah maut, saudara. Paulus mengatakan dalam kegelisahannya, saudara, ya, aku manusia celaka, kata begitu, saudara. Betul? Aku manusia celaka, siapa yang akan menolong aku, menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Dia punya keinginan yang baik, tapi yang dia kerjakan justru sebaliknya, yang jahat, bertolak belakang terus, saudara. Ya, akhirnya dalam keputusasaan dia katakan, aku manusia celaka. Artinya aku manusia berdosa yang celaka. Kalau bukan karena Tuhan yang menyelamatkan, ya, kita akan terpisah dari Dia selama-lamanya, saudara. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan melalui kematian, ya, dan kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa kita dihidupkan kembali, ya, oleh Allah bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kematian Kristus menggantikan kita di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dosa kita sudah ditaruh semua, ya, dilimpahkan semua, ya, di dalam tubuh manusia Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Ya, saat Tuhan melihat Yesus disalib, ya, Bapa juga sebenarnya melihat kita juga sudah disalibkan di sana, saudara. Dihukum di sana, saudara. Amin. Ya, melalui kematiannya segala dosa kita juga sudah dikubur bersama-sama dengan Yesus, saudara. Dan puji Tuhan melalui kemenangannya itu Yesus dibangkitkan. Dan itu juga membuat kita dihidupkan atau dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena kita sekarang memiliki kehidupan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ibu Hinio minggu lalu katakan dalam Efesus 2 ayat 10, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan lain dikatakan kita ini sudah diciptakan baru, dilahirkan baru, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus menjadi sebuah ciptaan yang baru, saudara. Manusia lama kita yang lama dengan segala dosanya sudah mati, saudara. Bersama dengan Yesus 2000 sekian tahun yang lalu, ya, sudah dikubur di kuburan di Golgota, saudara. Dan kita juga sudah dibangkitkan menjadi baru. Karena Yesus bangkit, kita juga sudah dibangkitkan, diberikan, ya, hati yang baru, pikiran yang baru melalui Roh Kudus di dalam setiap hati kita, saudara. Sehingga apa? Ya, melalui hal ini kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Amin. Ya, melalui kelahiran baru ini kita bisa melihat atau mengenal Allah lebih dekat lagi, ya, lebih dalam lagi, saudara. Ya, kenapa? Karena Allah ada tinggal melalui Roh-Nya dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Ya, yang kedua, kita dapat menjadi sahabat Allah. Ya, kita dihidupkan kembali, ya, di dalam Kristus supaya kita bisa menjadi sahabat Allah.
kita bisa berjalan bersama dengan Allah setiap hari, saudara. Amin. Ya, saat saudara jalan kaki menuju pulang ke rumah dari gereja ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Ya, saat saudara kendarin sepeda motor, Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Ya, dimanapun kita ada, Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita sudah dihidupkan kembali dan kita menjadi sahabatnya. Dan yang ketiga, apa hasil dari kehidupan yang baru ini? Yaitu kita dimasukkan menjadi anggota keluarga Allah. Pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Ya, kenapa? Karena tanpa dilahirkan kembali orang tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Dan kita bersyukur, saudara. Kita menerima berkat itu, saudara. Amin. Kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus dan kita adalah anggota keluarga Allah. Amin. Ya, jadi kita tahu ya kalau kita mati kemana tujuan kita. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Firman Tuhan katakan jangan takut kepada apapun yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak berkuasa membinasakan jiwamu. Takutlah hanya kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, setelah itu juga bisa memasukkan jiwa ke dalam neraka. Siapa itu? Hanya Tuhan, saudara. Itu saja yang harus kita takuti, kita hormati, saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kuasa salib dalam hidup kita. Dalam ayat 14 dikatakan, ya dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib, saudara. Ya, di sini menarik, menghapuskan surat hutang. Ya, jadi kita harus memahami ya apa maksud dari Paulus ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena dia seorang Yahudi, ya dia dulu ada seorang ahli Taurat dan Paulus sangat mengerti, saudara. Ya, dalam tradisi Yahudi ya atau Semitik, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat, Bapak Ibu Saudara. Dosa bukan sesuatu hal yang hanya sekedar sesuatu yang najis. Tapi dalam pemikiran orang Yahudi, dosa itu adalah hutang. Nah, ini kita harus ngerti, saudara. Ya, kenapa Tuhan nggak bisa seenaknya mengampuni orang, saudara? Ya, kalau saudara seberang kita kan katakan, ya dia Maha Pengasih, Pengampun, Penyayang. Kalau dia mau mengampuni, ampuni saja, selesai, saudara. Kira-kira betul enggak, saudara? Ya, dia kan Maha Kuasa. Ya, betul, saudara, Tuhan di atas segala-segalanya. Ya, kalau dia Maha Pengasih, ampunin aja, selesai. Tapi enggak begitu, saudara. Kita harus ingat lagi hakikat kodrat Allah. Selain dia Maha Kasih, dia juga adalah Maha Adil. Kalau dia hanya mengampuni, ampuni saja, selesai. Dia nabrak kodratnya, keadilannya di mana, saudara? Amin. Ya. Jadi kita bersyukur, kita melihat di sini ya bahwa orang Yahudi melihat dosa itu ada sebuah hutang dan hutang itu harus dibayar. Betul, saudara? Harus dilunasi. Ya. Makanya ada istilah ya di dalam perjanjian lama itu hukum pembalasan setimpal. Ya, lex talion. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hidung ganti hidung, apalagi tangan ganti tangan, ya nyawa ganti nyawa, saudara. Ya. Nah, kita berhutang, saudara, kita telah berdosa. Ya, membawa kematian. Betul, saudara? Bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya, dia sendiri sudah mati, saudara? Iya, tidak akan mungkin bisa, saudara. Manusia tidak akan bisa membayar hutangnya itu. Karena dia sendiri pun sudah mati ya di dalam dosa. Ya, makanya kita bersyukur, saudara. Ya, dikatakan bahwa Allah telah menyediakan harganya. Ya, hutang itu harus dibayar. Ya, dan Tuhan sendiri
Yang penuh kasih itu menyediakan jalannya, saudara. Kenapa? Sebab itu dalam perjanjian lama setiap orang Israel datang kepada Tuhan, mereka harus bawa korban. Ya macam-macam korbannya, ada korban penebus dosa, korban penghapus salah, dan lain sebagainya. Harus bawa hewan, binatang dikorbankan, saudara. Itu memang sudah menjadi ya tradisi, ya memang Allah sendiri ya yang mengharuskan hal itu sebagai sebuah bayangan ya dari sebenarnya Kristus sendiri ya yang nantinya menggenapinya, saudara. Ya, oleh sebab itu bagi orang Israel mengapa sampai hari ini mereka getol, sangat terobsesi membangun bait Allah ketiga. Karena prinsip ini, saudara, selama ini ibadah mereka adalah ibadah yang tidak sempurna. Ya. Digantikan korban itu karena bait Allahnya tidak ada dengan namanya sidur. Apa itu sidur? Mereka berdoa di tembok ratapan. Dan salah satu doa mereka adalah keinginan mereka supaya Tuhan mengabulkan ya untuk membangun kembali bait Allah itu, saudara. Supaya apa? Supaya korban bakaran itu jalan lagi, saudara. Karena dalam pemikiran mereka selama ini segala apa yang mereka lakukan tidak sempurna, saudara. Karena tidak ada korban, yang tidak ada ya pembayar hutang, istilahnya begitu, saudara. Ya berupa binatang-binatang yang mereka percaya, saudara. Sebab itu mereka ya dengan berbagai cara, ya mungkin saya prediksi pasti mereka berhasil, saudara. Walaupun banyak bangsa-bangsa sekitar mereka menentang, saudara. Ya bait Allah itu bisa jadi, saudara. Ya, karena bagi mereka ibadah mereka akan menjadi sempurna kalau ada korban. Ya selama ini korban itu sudah digantikan hanya sebuah doa, sudah sidur. Dan itu tidak sempurna bagi mereka, ibadah mereka. Ya, nah kita bersyukur, saudara, dikatakan bahwa surat hutang itu sudah dilunasi. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi membayar, saudara. Yang kita lakukan hanya satu, kita harus mengikuti ya kehendak Tuhan. Ya surat hutang ini juga bisa berbicara, dikatakan sebagai Taurat atau hukum Taurat. Ya dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayat 20 di sini menarik, saudara. Ya firman Tuhan katakan demikian. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, jadi sini menarik, kenapa? Ya saya merenungkan siapa yang memberikan hukum Taurat? Tuhan sendiri, saudara. Betul? 10 hukum Allah. Itu oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, diterjemahkan lagi semua menjadi 613 hukum, saudara. Ya, nah, saudara tahu justru saat hukum Taurat diberikan, firman Tuhan katakan, ya malah pelanggarannya bertambah banyak. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu sedang dalam tanda kutip menjebak, ya istilahnya begitu, saudara. Ya, seolah-olah seperti itu, saudara. Ya ada orang mengatakan istilah begini, hukum dibuat untuk dilanggar, saudara gitu, saudara. Kenapa? Karena naluri manusia, saudara. Manusia yang sudah jatuh itu tidak akan bisa melakukan sesuatu yang benar. Nah inilah makanya dikatakan walaupun Tuhan memberikan hukum Taurat, justru mereka semakin melanggar, saudara. Semakin diberikan hukum Taurat, pelanggaran justru semakin terlihat sangat banyak sekali. Itu untuk menunjukkan bahwa manusia itu sudah mati, saudara. Ya, manusia sudah mati. Bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Bukan Yahudi. Taurat kan untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Kita pun bangsa-bangsa lain juga, kita punya Taurat di dalam hati nurani kita, saudara. Walaupun kita tidak tahu hukum Taurat tertulis itu seperti apa, tapi dalam setiap hati nurani manusia, firman Tuhan dikatakan, Paulus mengatakan dalam hati nuraninya ada Tauratnya. Ya, mereka bisa saling tolak menolak dalam dirinya. Itulah tadi yang katakan Paulus, ada sesuatu yang baik yang aku ingin kerjakan, tetapi justru yang jahat aku perbuat. Itulah Taurat dalam hati nurani manusia. Dan puji Tuhan dikatakan bahwa melalui Kristus, ya
hutang, ya, atau dikatakan surat hutang ini sudah dihapuskan. Jadi tuntutan Taurat itu telah diselesaikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, saudara. Walaupun kita tidak melakukan Taurat, kita pasti tidak akan mampu, saudara. Bahkan sampai hari ini tidak satu orang pun bisa sanggup melakukan Taurat, saudara. Kenapa? Karena kalau 613, saudara bisa melakukan yang 600, yang 13 salah, saudara sudah dianggap salah semua. Dan 612, saudara lakukan sungguh-sungguh benar. Tinggal satu, saudara salah. Yakobus katakan, salah semua. Makanya tidak ada orang yang bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat, saudara. Dan kita bersyukur, saudara, oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan walaupun kita bukan pelaku Taurat yang baik, saudara. Justru kita pelanggar yang baik, tapi Allah mengasihi kita. Dia telah menghapus surat hutang itu dan memakukannya bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Artinya apa, saudara? Ya 613 hukum Taurat itu dan juga segala Taurat yang ada dalam hati nurani manusia, ya itu sudah diselesaikan sendiri oleh Yesus melalui ketaatannya, melalui kesetiaannya kepada Bapa selama hidupnya di muka bumi ini. Tidak ada satu dosa pun yang dia lakukan, saudara. Ya Yesus menggenapi Taurat. Taurat sudah selesai. Amin. Dan sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan hukum Taurat lagi, tetapi hidup di dalam hukum kasih, saudara. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dan yang terakhir dalam ayat 15, kuasa salib Kristus bagi kita. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Ya, kuasa salib Kristus menjadikan kuasa roh-roh di dunia ini sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita, saudara. Satu ayat di dalam Ibrani 2 ayat 14, firman Tuhan katakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, siapa itu? Yaitu manusia, kita, saya dan saudara. Maka ia, yaitu Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, luar biasa saudara, iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak berkuasa di dalam hidup kita. Kuasa iblis apa saudara? Kuasa iblis itu adalah membawa orang kepada dosa. Ya, iblis tidak berkuasa atas kematian saudara. Dia nggak bisa mencabut nyawa orang. Yang bisa mencabut nyawa orang itu hanya Tuhan, saudara. Tapi apa yang maksud dengan ya berkuasa atas maut? Artinya iblis itu punya kuasa ya menggoda manusia, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia menjadi mati, saudara. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa ya kuasa iblis sudah dilucuti. Jadi salah kalau ada gambar-gambar iblis di neraka nyiksa orang. Salah itu saudara. Ya di dunia kematian pun iblis tidak berkuasa saudara. Enak aja iblis berkuasa, ya nyiksa orang. Dia sendiri nanti disiksa saudara. Betul? Ya. Yang berkuasa itu cuma Tuhan. Baik di dunia orang hidup maupun juga di dunia orang mati. Amin. Bahkan iblis nanti juga akan dihukum bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Ya, jadi Tuhan telah menyerahkan dirinya ya sebagai alat bayar dari dosa yang dilakukan oleh manusia dengan mati di atas kayu salib, saudara. Ya saya ibaratkan begini, iblis itu ular, saudara. Iblis itu ular, betul? Ya di Taman Eden, ya dia menyerupai ular yang bisa ngomong dengan Hawa, menipu, menjatuhkan manusia. Ya, dia ular. Ya, iblis itu punya racun, saudara.
Ya, racunnya itu apa? Dosa. Menjadikan kita berbuat dosa. Amin. Manusia digigit ular beracun, mati, saudara. Tapi kita bersyukur, saudara. Yesus Kristus ya telah mati di atas kayu salib. Dia, kalau saya ibaratkan, itu sebagai penawar racun, saudara. Amin. Ya, sebab itu pada waktu bangsa Israel dia bersungut-sungut kepada Tuhan, Tuhan marah. Ya, dia kirimkan ular tedung, saudara. Cabut, dicabut, digigit, orang digigit mati, saudara. Sangat berbisa ular padang gurun, ular derik atau ular tedung, ular beludak, saudara. Banyak yang mati, saudara. Akhirnya mereka minta ampun kepada Tuhan. Ya, mereka menyesal. Ya, Tuhan ngomong sama Musa, buat ular tembaga, ya, taruh di tiang, ya, tancapkan. Setiap orang yang digigit ular, kalau lihat tiang itu, ya ular tembaga itu, ya dia nggak akan mati. Nah itu sebenarnya gambaran dari Yesus Kristus, saudara. Amin. Ya, siapa yang gigit ular, ular itu beracun, racun itu dosa, saudara. Kenapa lihat ular justru hidup? Ya, itu gambaran Yesus, saudara. Kenapa kita memandang Kristus, orang yang memandang salib dan percaya kepada karya Kristus? Ya, itu ibaratnya dosa. Dikatakan kan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, saudara. Oleh sebab itu dikatakan Yesus kematiannya di atas kayu salib, ya sebagai penawar racun. Artinya apa? Maut sudah tidak ada kuasanya lagi, saudara. Amin. Sudah dilucuti, ya, dijadikan tontonan umum. Akhirnya apa? Iblis sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Mati dan hidup kita di tangan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kita harus terus berserah kepada yang empunya hidup kita. Ya. Jadi kita percaya kita sekarang milik Allah dan iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasanya sudah dilucuti. Kalau toh kita jatuh dalam kuasa dosa, ya seolah-olah kita digigit oleh ular, saudara. Kita jatuh dalam dosa, ya kita sudah punya penawarnya. Apa, saudara? Kita datang kepada salib Kristus. Kita minta ampun, saudara. Kita bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita. Amin. Ya. Jadi anugerah Tuhan itu bukan kesempatan Paulus katakan kita berbuat dosa, bukan, saudara. Ya justru bodoh orang yang sudah diselamatkan tapi dia masih suka buat dosa. Dia tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Kalau orang yang mengerti kasih karunia Tuhan, ya dia akan bersyukur. Kenapa? Karena hidupnya sudah dibeli oleh Tuhan dari iblis. Amin. Sebab itu kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita mengerti kehendak Tuhan dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya Kristus telah menang atas kuasa maut dan demikianlah juga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita naikkan pujian tadi, saudara. Salibmu telah melakukan perbuatan yang ajaib atau perbuatan yang besar di hidupku. Ya, saya undang singer, pemain musik untuk maju ke depan. Kita datang kepada Tuhan sejenak waktu. Kita mau bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk setiap kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Sekali lagi, ya apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib bagi kita, itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mahal dan sangat-sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak ada saya temukan di luar sana dalam segala apa yang saya pelajari, dengan segala apa yang saya selidiki, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang telah Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh bersyukur untuk karya salib yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara.
Banyak orang yang masih kurang beruntung di antara 7 miliar sekian orang Bapak Ibu Saudara. Ya, masih banyak miliaran orang kurang beruntung di luar sana karena mereka tidak bisa melihat kasih karunia ini, Saudara. Banyak di antara mereka bahkan mencemooh, ya, membuat karya salib sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena hati mereka sudah gelap, Saudara. Tapi saya bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi saya dan saudara yang sudah Dia berikan, yang sudah Dia nyatakan bagi kita. Sebab itu, apapun saat ini yang menjadi pergumulan saudara, tetap pandang kepada salib Kristus. Amin. Imani bersama Yesus saudara sudah menjadi pemenang. Bersama Yesus segala dosa kita sudah dihapuskan. Tuhan tidak lagi mengingat segala pelanggaran kita, ya. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru, ya. Buang segala yang lama, saudara. Kenapa kita harus pakai pakaian yang lama kalau yang baru sudah Tuhan berikan bagi kita? Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, refnya saja. Salibmu yang menyatakan perbuatan bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Salibmu telah mengerjakan keselamatan. Amin, amin. Rabba syakata garalaba shikira rabba rama syakata kuraba shikira. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi kita katakan, salibmu telah mengerjakan. Amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih keselamatan yang besar dan ajaib. Menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Kau setia, Kau setia. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Berikan sejenak waktu untuk Bapak Ibu secara pribadi datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk karya salib yang sudah Yesus nyatakan bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib karya salibmu bagi kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Ya la baba baba rabasyak, ya la baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya antara kami yang mati sudah dihidupkan kembali. Rohanian kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang ajaib, kehidupan yang mulia, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Ya, di antara mereka yang datang membawa segala kelemahan dalam tubuh mereka. Saat kami memandang kepada salib Kristus, kami percaya segala sakit penyakit kami sudah diangkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di antara kami juga ada yang datang di dalam kondisi hati yang mungkin saat ini sedang lemah ataupun sedang putus asa, ataupun dengan hati yang sedang mungkin kecut ataupun sedang tawar hati. Mungkin banyak orang yang tidak mempedulikan lagi, tidak mengasihi kami, tapi kami bersyukur kami boleh memandang pada karya salib. Kami tidak perlu kasih akan manusia, tapi kami tahu ada Tuhan yang maha besar, ada Tuhan yang melampaui segala-galanya, ada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan menerima kami apa adanya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mulia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terpujilah akan nama-Mu. Kami serahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, akan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pagi hari ini. Ya, saya serahkan kepada Ibu Wanti. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kita semua sudah diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama menyimak dan memperhatikan warta kita atau kegiatan kita seminggu ini atau sepekan ini. Amin, saudara. Kita mau bersama-sama memperhatikannya. Untuk info umum, pembinaan Pak Sutri setiap hari Minggu selesai ibadah pagi. Mari bergabunglah, terlebih khusus untuk suami istri agar tertanam dalam nilai-nilai rumah tangga Kristen yang bahagia. Ini nanti acaranya jam 9:30. Yang selanjutnya, untuk kelas baru pelatihan SAT hari Senin pukul 7 malam atau pukul 19. Bagi jiwa baru dan saudara yang belum mengikuti SAT, mari bergabunglah dan menjadi orang-orang pemenang dalam Kristus. Bagi yang mau ikut baptis air wajib mengikuti pelatihan ini atau wajib mengikuti SAT. Puji Tuhan. Yang selanjutnya untuk worship doa bersama hari Selasa pukul 7 malam. Untuk WL-nya Ibu Lisien, untuk renungannya Ibu Wanti, pemusiknya Saudara Edwin, Bapak Limin, Saudari Sela. Dalam doa bersama ada kuasa Tuhan yang nyata bekerja di antara umatnya. Amin. Puji Tuhan, saya terus mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian mendorong untuk kita bersama-sama datang di ibadah worship doa bersama. Saya percaya waktu kita berdoa bersama bersatu hati ada kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi. Amin. Nah, saudara, mari terus bertekun di dalam doa-doa kita baik dalam gereja ataupun di doa kita masing-masing di rumah. Amin, saudara. Karena dengan doa ada kekuatan yang nyata atas hidup kita. Puji Tuhan. Ada pertemuan para koordinator dan PPR Ibadah hari Kamis 29 April pukul 7:30 malam via Zoom. Kepada saudara-saudara yang terlibat diharapkan kehadirannya. Terima kasih. Jadi diperhatikan para koordinator ada pertemuan lewat Zoom hari Kamis ya. Tetap semangat, amin. Saya ulangi lagi, tetap semangat, amin. Tetap semangat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Karena seperti tadi saya sudah bilang bahwa doa yang akan membuat segala-galanya menjadi mungkin. Haleluya. Bersyafaat setiap hari 15 sampai 30 menit berdoa. Amin. Kecil 15 menit. Amin, saudara. Puji Tuhan. Harus setiap hari berdoa 15 menit sampai 30 menit berdoa syafaat
terlebih buat pokok-pokok doa yang sudah ada tertera di dalam warta gereja kita. Amin. Saudara, sisihkan waktu, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam doa kita. Amin. Terlebih buat doa syafaat kita. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya untuk petugas ibadah hari Minggu yang akan datang, tanggal 2 Mei. Waduh, udah masuk Mei ya saudara. Udah masuk bulan yang kelima di tahun 2021. Untuk petugasnya, tim pemujinya Ibu Lisian dan Ibu Wati. Pembicaranya Bapak Gembala Sidang atau Bapak Petrus Ariandi, pengumuman Ibu Wanti, acara perjamuan kudus. Asyirnya Ibu Yeni dan Ibu Fitiun. Doa tutup Ibu Wanti, multimedia Bapak Willy. Pemusik Saudara Edwin, Saudara Andi dan Saudari Sela. Untuk petugas perjamuan kudus Bapak Miko dan Bapak Yulianto. Ya, nah, sebelum ke yang ulang tahun kita akan baca ayat terlebih dahulu. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat mas kita di minggu ini. Ayat hafalan kita adalah Galatia 3 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara, untuk minggu terakhir bulan ini kita akan bersama-sama merayakan yang berulang tahun pada bulan April ya. Saudara boleh perhatikan di situ yang pertama Bapak Acong tanggal 10, Bapak Harun tanggal 16, Saudara Edwin tanggal 23, Ibu Narmi tanggal 29. Tadi saya sempat ngomong bukan 24 tapi 29. Nah, terus Bapak Dede tanggal 18, Bapak Andri tanggal 17. Apabila ada Bapak Ibu Saudara sekalian, oh Timo juga bulan April ya. Iya. Nah, Bu Yeni. Oh enggak. Puji Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan April, silakan juga maju. Yang sudah hadir pagi ini ada Ibu Narmi, Edwin, ada Timo, ya. Silakan maju saudara. Iya. Jarang-jarang kita dirayakan rame-rame, puji Tuhan. Iya, adakah yang bulan April? Iya, kita nyanyi lagi. Di tangan dirinya kejayaan dan kehormatan, kemenangannya umur panjang di tangan kanannya, kekayaan di tangan dirinya dan kehormatan selama-lamanya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Selamat ulang tahun buat Bu Narmi, Koko Timo, Koko Edwin. Tuhan memberkati semua-muanya, amin. Tuhan memberkati hidupnya dan pelayanannya. Mari kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama untuk serahkan ketiga kekasih kita atau saudara kita yang berulang tahun di bulan ini, Pak. Mari kita berdoa, haleluya. Bapa yang baik di surga, pada pagi ini Tuhan kami bersatu hati bersama-sama mengangkat tangan kami di hadapan Engkau Tuhan untuk memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan April ini Tuhan. Tuhan kami memberkati mereka dengan berkat Abraham, berkat yang dari surga turun mengalir atas kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Buat Ibu Narmi Tuhan terus tambah-tambahkan
kasih karunia atasnya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan terus menolong dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan kami serahkan Ibu Narmi ke dalam tangan Tuhan. Biar hari-hari yang ada di depannya Tuhan terus tuntun, Tuhan terus sertai, bahkan berkati dengan berlimpah-limpah. Jadikan Bu Narmi berkat di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Buat Koko Timo Tuhan, Koko Edwin Tuhan memberkati mereka. Di masa muda mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pelihara mereka, jaga mereka, berkati mereka. Bahkan pelayanannya Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi. Pekerjaannya Tuhan berkati. Masa depannya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan cita-citanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pasangannya juga pun Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat semua yang berulang tahun pada bulan April Tuhan Engkau memberkati. Baik Bapak Acong, Bapak Harun Tuhan, Bapak Dede, Bapak Andri Tuhan. Dan mungkin ada jemaat lain yang berulang tahun pada bulan April. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami, kekasih kami yang berulang tahun pada bulan April ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Waktu tanpa saya serahkan pada Pak Dodi. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi happy birthday buat rekan-rekan semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kawanti yang telah menyampaikan sekilas info untuk kita semua untuk acara sepekan di minggu ini. Mari Bapak Ibu, apabila tadi pada saat kita masuk kita sudah mendapatkan 2 amplop untuk persembahan kita. Jika Bapak Ibu sudah mengisinya, mari kita angkat kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan Pak Noven akan berdoa untuk persembahan kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih semua atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Dari awal ibadah sampai saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Agar berkatilah tangan-tangan yang akan memberi persembahan. Biarlah mereka memberi persembahan dengan segala sukacita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Di Haleluya. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan. Kita angkat pujian ini. Anugerah-Mu Yang terbaik ku terima darimu Tuhan. yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiap pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu yang tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu yang ku
melalui kesempatan ini ada rekan kita pelayan jemaat Tuhan tempat ini mau memberikan kesaksian. Dipersilakan. Puji akan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuatu telah terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara semua yang telah mendukung. Kalau minggu lalu saudara tahu kita semua mendukung untuk Lea, kesembuhan Lea karena dia sakitnya demam berdarah yang kronis yang sudah menyebar kemana-mana dan sudah tidak ingat orang sampai hari Selasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak tahu. Waktu minggu lalu, waktu saya mau khotbah, saudara, kebenaran hari Sabtu paginya, saya mendapat berita, papanya sih cuma WA gitu ya, bantu doa Lea ya. Terus pas saya balas, dia nggak jawab, saya udah bercuriga saudara. Akhirnya saya hubungin Tante Lena, saya hubungin Om, dan saya mohon supaya tengok Lea saudara. Dan ternyata apa yang terjadi ketika Tante ke sana, sudah pingsan dalam keadaan koma saudara, sudah tidak kayaknya udah nggak ingat orang, pokoknya udah terlalu kronis saudara. Dan waktu hari Minggunya saya mau khotbah, kebenaran anak saya pas datang, Mami kita berdoa ya, kita berdua bersahati. Dan saya juga minta dukungan doa kepada WKB, kepada tim pemuji semuanya, seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saya percaya kita bersatu dalam doa dan bersahati, mujizat terjadi. Saya tidak dapat mengungkapkan betapa saya bersyukur dan berterima kasihnya kepada Tuhan, juga kepada saudara semua yang telah mendukung, baik dalam doa, baik dalam dana. Saya bersyukur dan terima kasih ya, Tuhan yang membalas semuanya. Waktu anak saya berdoa, ketika selesai berdoa anak saya bilang, Mami, saya udah berpikiran buntu karena saya ketakutan, penuh dengan kekhawatiran saudara secara manusia. Anak saya bilang, Mami aku dapat penglihatan, Lea harus lewati tikungan ini, masih ada jalan. Mami jangan berpikir ini mentok ya, jangan berpikir ini gak ada jalan, ada. Dia bilang Lea harus melewati tikungan ini. Tikungannya begitu tajam yang seolah nggak ada jalan, di sana mati, di sana mentok, padahal ada tikungan saudara. Dan saya di situ dihiburkan. Sempat saya bilang sama Wanti, aduh kayaknya saya bisa khotbah apa enggak ya, karena jiwa saya begitu terguncang, begitu takut, begitu khawatir secara manusia. Tetapi Tuhan begitu luar biasa menguatkan saya, dan saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya, semuanya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dan Tuhan campur tangan. Puji akan nama Tuhan saudara, mujizat telah terjadi bagi Lea dan hari ini diizinkan pulang. Terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih buat segala yang saudara sudah doakan dan memberikan dana dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Selalu pasti ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada mukjizat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, Ref. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Kuasa-Mu membangkitkan kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan jangan menimpa haleluya, jangan menimpa aku. melayangkan Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah doa penutupan tentang ibadah hamba-Nya dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan itu jangan menimpa tidak menimpa aku. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang berjaya, Engkau yang berdaulat atas segalanya Tuhan. Amin. Pada pagi ini Tuhan kami bersyukur kepada Engkau karena kami boleh merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, Roh Kudus Engkau yang memberkati kami. Dan sebelum kami meninggalkan gereja ini, sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan ini, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami, menuntun kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan yang dari Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami kembali di hari Minggu yang akan datang untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Dijadikan berhasil karena Tuhan Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan yang menjadikan semua kita menjadi anak-anaknya untuk kita berada dan hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala anugerah dan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah oleh karena kekuatan dan persekutuan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang membawa hidup saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebenaran kepada kesempurnaan, dari kekuatan
kepada kekuatan yang lebih baru oleh karena penyertaan Roh Kudus yang hidup di dalam hidup saudara sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya.